Jangan lupa tonton sampai tuntas, dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya. Kita akan melakukan tentang prosedur core drill ya, untuk core drill beton, bagaimana pelaksanaannya, prosedurnya seperti apa, dan juga evaluasinya seperti apa ya. Nanti kita akan mencoba ya. Ya, bisa dilihat mungkin kalau yang belum tahu apa itu core drill ya, itu seperti ini ya. Nah, bisa dilihat di sini. Nah, ini alatnya seperti ini. Ini alat untuk mengebornya. Nah, di sini ada mata bornya. Nah, nanti di bor akan menghasilkan seperti ini ya. Ini benda uji silinder ya. Nah, seperti ini. Nah, ini contohnya yang ada di lapangan. Tapi sebelum ini dilakukan, bagaimana core drill itu harus dilakukan ya. Ya, seperti itu. Jadi tidak asal-asalan kita melakukan untuk core drill beton. Dasarnya itu harus jelas dulu ya, seperti itu. Jadi dasar yang digunakan yaitu dari hasil tes kuat tekan betonnya, seperti itu. Jadi kalau hasil tes kuat tekan itu dievaluasi ternyata hasilnya tidak memenuhi syarat, maka tindakan selanjutnya adalah melakukan hammer test bisa, ataupun melakukan core drill ya. Intinya setelah benda uji itu dinyatakan tidak masuk, evaluasinya tidak masuk, baru kemudian dilanjutkan langkah selanjutnya, yaitu ada tes pengujian di lapangan ya, seperti ini. Tes itu ada yang bersifat non-destruktif, tidak merusak, dan ada yang merusak. Kalau yang tidak merusak hammer test, salah satu contohnya. Kalau yang merusak core drill ini salah satu contohnya yang seperti ini ya. Ini bisa dilihat alatnya seperti ini contoh orang melakukan core drill. Merusak, apakah yang dimaksud dengan merusak? Ya, ini hasilnya itu ada bekasnya ya, betonnya dilubangin, bolong, seperti itu, nanti menghasilkan benda uji seperti ini ya, seperti ini. Nah, itu dasar dilakukannya core drill seperti itu. Nah, untuk prosedurnya kita mengacunya kemana? Kita mengacunya ke sini ya. Set. Nah, kita mengacukan di ASTM ya, dan ICA. Ini kita bahas dulu yang di ASTM, tepatnya ASTM C42 ya, seperti ini bisa dilihat ya. Mungkin bagi rekan-rekan belum familiar apa itu ASTM, yaitu American Standard Test of Material ya, seperti ini ya. Ini contoh bukunya, mungkin ini ada yang masih tahun 96 ya, mungkin kalau dari rekan-rekan ada yang update seperti itu bisa memberikan informasi ya. Nah, tapi untuk ASTM-nya ini C42 seperti ini ya, bisa dilihat ini testing drill core ya, seperti ini contohnya ya. Nah, di sini ada beberapa parameter yang memang saya kasih tanda merah ya, seperti ini. Coba kita perjelas. Ya, jelas ya. Nah, jadi di sini core drill ini untuk minimum diameternya kalau di ASTM C42 itu dia adalah 4 in ya, minimal 4 inan seperti ini. Ini yang harus digunakan, tetapi di lapangan itu tergantung juga dengan kondisi tulangan seperti ini. Jadi kalau di lapangan itu misalnya di lantai itu jarak antar tulangan itu berapa? Kalau mungkin jarak tulangannya rapat di bawah 10 mili, kita juga nggak mungkin kan memakai yang 10 cm. Nah, ini idealnya seperti ini, tapi kalau di lapangan mungkin ternyata tulangannya rapat, misalnya ketemunya 8 cm. Nah, seperti itu. Nah, kita mungkin bisa gunakan yang di bawah dari 4 in, misalnya dari 3 in, seperti ini. Ini idealnya seperti ini. Nah, selain dia ukuran diameter, dia juga mengacu untuk ukuran L per D ya. Nah, di sini ada L per D, dan di sini ada koreksinya seperti ini ya. Misalnya L per D itu 1, ini koreksinya 0,87 ya. Ini nanti digunakan saat perhitungan core drill ya, seperti ini ya. Kalau mungkin yang belum tahu apa itu L per D, L itu adalah tingginya, D-nya diameternya. Bisa kita lihat di sini, ini contohnya ya. Nah, misalnya ini benda uji silinder ya, yang biasa kita tes.
dia tinggi 30, berarti L-nya 30 cm, D-nya 15 ya. Berarti L per D-nya 30 bagi 15, berarti 2 seperti ini ya. Jadi dalam penentuan kordil ini yang perlu diperhatikan adalah ukuran diameternya ya. Diameternya juga harus kita tentukan. Memang di ASTM C42 itu mengatakan 4 in, tetapi dalam pelaksananya juga melihat kondisi ya. Kalau memang tulangannya rapat juga mungkin tidak memungkinkan ya. Jadi jangan sampai diusahakan ya, jangan sampai mengenai tulangan ya. Dibor nanti kena tulangan juga otomatis merusak ya, seperti itu. Nah, cara antisipasinya gimana? Biasanya ada alat yang namanya rebar scan ya, dia digunakan untuk mengecek tulangan, jarak tulangan. Jadi sebisa mungkin dihindari untuk kordil ini mengenai tulangan karena merusak. Kalau memang ragu-ragu atau mungkin tidak ada alatnya, mungkin bisa diciping dulu. Seperti itu untuk menghindari kerusakan dari tulangan tersebut. Ya. Paham ya? Jadi apa ini? Prosedur yang digunakan adalah ASTM C42 ini. Nah, terus di SNI juga disebutkan, ini salah satu contohnya ya, saya gunakan SNI 2002. Mungkin sudah muncul juga di SNI 2018 atau 19 juga ada. Intinya saya baca juga hampir sama ya. Ini contoh covernya seperti ini. Ini tahun 2002 ya. Nah, ini yang tanda merah saya tandai ya. Ini yang penting-penting ya. Bisa kita baca. Nah, ini untuk benda ujinya, dia itu benda ujinya itu minimal 3 ya, 3 benda uji. Beton pada daerah yang diwakili oleh uji beton inti harus dianggap cukup secara struktur jika kuat tekan rata-rata dari 3 beton inti. Nah, jadi pengambilan kordil ini minimal 3 ya. Nah, dari 3 ini nanti 80% dari FC ya. Minimal sama dengan rata-rata ya. Rata-ratanya ini 85%, dari 3 itu di rata-rata itu dikatakan masuk atau tidak itu 85% dari FC atau K ya. Itu syarat yang pertama. Terus syarat yang kedua, dia tidak ada satupun beton inti yang kuat tekannya kurang dari 75% FC ya. Nah, seperti ini. Jadi dia ada 2 syarat untuk evaluasinya nanti. Syarat yang pertama, rata-rata dari 3 benda uji itu ada 85%. Dan tidak ada satupun dari 3 benda uji yang kurang dari 75% dari FC atau K ya. Nanti kita akan melakukan simulasi atau contoh untuk mempermudah pengertian dari prosedur di SNI ataupun di ASTM itu tadi ya. Jadi paham ya. Ini prosedurnya dia ada di SNI dan ada juga di ASTM seperti ini. Nah, terus kita juga contoh